Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bagaimana sikap seorang istri yang salihah jika suami marah karena kesalahan istri yang pergi tanpa mengindahkan perintah suami? Sudah 2 hari suami mendiamkan istri. Nah, jadi pertanyaannya, sikap seorang istri yang salihah jika suami marah karena kesalahan istri yang pergi tanpa mengindahkan perintah suami. Ini pertanyaannya tentang sikap seorang istri dalam keadaan seperti ini. Sudahlah mengaku salah, meminta maaf dengan tulus, bukan karena terpaksa. Nah, itu yang paling berbeda. Siapa saja bisa mengucapkan salah, bisa mengakui salah. Siapa saja bisa mengatakan maaf, tapi hanya satu yang membedakan, ketulusan di hati. Ada orang, ya aku nyalong ngapura, afan ya, beda. Rasa dan hasilnya akan berbeda. Tapi yang diperlukan adalah ketulusan saat meminta maaf, ketulusan saat mengakui salah, betul-betul tulus salah. Tidak perlu menangis buatan, itu tidak perlu. Salah mas, aku keliru. Bukan, gak perlu seperti itu. Walaupun tanpa menangis, walaupun tanpa menitikan air mata, asalkan dengan tulus. Itu pasti terasa ke orang tulus dan tidak tulus itu. Kerasa banget. Apalagi suami istri yang sudah mengerti karakter dan sifatnya masing-masing. Nah, itu yang perlu dilakukan. Kalau misalkan suami terus mendiamkan selama 2 hari, selama 3 hari, istri sudah berusaha minta maaf, mengakui salah, terus melaksanakan kewajibannya, berjanji untuk tidak mengulang kembali, keluar dari rumah ya, atau pergi tanpa izin suami, itu kan salah. Sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi suami tetap juga mendiamkan, ya tetap sabar. Tetap sabar, mudah-mudahan pahitnya sikap suami itu betul-betul akan menggugurkan dan menghapuskan kesalahan sebelumnya. Mungkin kesalahan kita bagi dia besar, kesalahan istri bagi seorang suami itu besar. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalkan seorang suami yang baik, saat melihat istrinya sudah minta maaf dengan tulus, ya maafkan saja. Hapus luka di dalam hati. Mohon penjelasannya, apakah dayuth, betulkah orang yang dayuth itu tidak mencium harum baunya surga? Jazakallahu khairan. Memang ada beberapa riwayat menyatakan seperti itu. Dayuth itu adalah seorang suami yang secara sadar dan mengerti, dia juga punya kemampuan. Ya. Ketika melihat istrinya berbuat maksiat, dia diamkan. Padahal dia sadar, ngerti, dan punya kemampuan, tapi dibiarkan melakukan maksiat. Nah, ini dayuth. Sekian banyak kaum muslimin terkena penyakit ini, ad-diyatha. Nah, istrinya kerja di kantor. Malam-malam beberapa tamu laki-laki teman kantor katanya datang. Nah, suaminya malah bilang, "Bu, ada tamu, Bu." Di ruang tamu. Bukan Abu Fulan, Bu, ini ibu-ibu. "Bu, ada tamu di rumah." Gitu. Mau dibelikan sate, tamunya sana. Malah dikasih duit. Itu belikan minuman, tamunya kasihan itu. Ini suaminya asik aja nonton bola, nonton sinetron. Istrinya cekikian di ruang tamu. Dayuth tidak akan mencium baunya surga. Berat memang. Artinya memang tugas seorang suami itu memang untuk meluruskan kesalahan istri, membenarkan kekeliruan yang ada pada istri dengan cara yang baik, hikmah, bijak dan seterusnya. Nah, jadi sekian banyak maksiat. Istrinya punya cadar kupu-kupu tadi, butterfly, dibiarkan aja. Enggak, sebagai suami, udahlah deh, enggak usah pakai itu, tak beliin cadar yang lain. Cadar yang biasa, mau minta 3, enggak apa-apa, cicil tapi. Jadi maksudnya hari ini 1, bulan depan 1, bulan depannya lagi 1. Anak biasa memeluk dan mencium pipi istri untuk mencairkan suasana, tapi terkadang anak melakukannya dan anak-anak pada melihat ketika sedang berkumpul di rumah. Bagaimana Islam memandang hal ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, ini kebiasaan yang yang memang seharusnya dilakukan dalam rumah tangga. Kemudian memberikan sentuhan-sentuhan kasih sayang kepada istri, atau sebaliknya dari istri kepada suami. Nah, bagaimana di hadapan anak-anak? Di hadapan anak-anak. Kalau itu tidak dilakukan terus-menerus, sesekali, dan itu pun juga ciuman biasa. Bukan ciuman, mohon maaf, bukan ciuman nafsu ya. Ciuman biasa. Seperti halnya saya sebagai seorang ayah mencium anak. Bisa difahami? Jadi kita kan sebagai orang tua kan mencium anak juga nggak? Jangan-jangan nggak cium anak. Kita mencium anak. Ya. Kita punya anak, anak kita dicium. Jenis ciuman seperti itulah yang kita lakukan pada istri. Sehingga anak tidak melihatnya lain. Anak tidak menilainya berbeda. Sama yang dilakukan
Karena anak merasa dicium itu sebagai tanda kasih sayang, boleh. Sehingga tidak lebih dari ciuman yang diberikan orang tua kepada anaknya, agar tidak tidak disalahfahami oleh anak. Bisa difahami ya? Insyaallah demikian. Apakah kiat-kiat yang harus dilakukan agar seorang suami bisa mencintai istrinya dengan baik? Walaupun umur istri jauh lebih tua dari suami, kurang cantik wajahnya, tapi baik sekali akhlak dan agamanya. Jazakallah khairan. Ya, ciptakan timbangan dalam hatimu wahai suami. Nah, kalau misalkan di dunia itu barang bisa ditimbang, kebaikan dan kekurangan pun bisa ditimbang di dalam hati. Timbang antara akhlak agamanya di satu sisi, di sisi yang lain mungkin katakan jauh lebih tua dan kurang cantik. Ingat, cinta itu tidak dibatasi oleh umur. Cinta itu tidak mengenal usia. Kalau misalkan cinta itu mengenal usia, ditentukan dengan usia, Nabi Muhammad tidak akan jatuh cinta kepada Khadijah yang umurnya selisihnya sekian belas tahun. Tentu Nabi Muhammad tidak akan mencintai Ibunda Aisyah yang jauh lebih muda. Tapi karena cinta itu memang tidak dibatasi oleh umur dan usia. Cinta betul-betul cinta. Nah, cantik wajah bisa tertutup dengan cantik hati. Nah, tapi cantiknya wajah akan hilang seketika ketika hatinya buruk. Nah, cantik. Sekian banyak orang cantik tapi tidak disuka. Kenapa? Pada nggak tahu. Oh iya kan ya? Iya. Sebagai contoh saja, sekian banyak orang selingkuh itu awalnya apa? Karena suara, bukan wajah nggak pernah lihat, suara. Nah, suara aja, suara udah laki-laki udah seneng, suaranya bagus ya, suaranya bisa merayu dan seterusnya. Wajah enggak. Alhamdulillah, bersyukur akhi, saudaraku, kayaknya yang tanya saudara ini. Saudaraku maksudnya akhi billah. Bersyukur kalau punya seorang istri yang akhlak dan agamanya baik, bersyukur. Nah, apa hukum berhias dan berdandan seksi untuk suami ketika di rumah dan di hadapan anak-anak? Apakah ini boleh menurut Islam? Kalau di hadapan suami boleh, seseksi-seksinya juga boleh. Jangankan berpakaian, tanpa berpakaian pun boleh. Ya kan begitu ya suami istri. Ini bukan karena kita cerita vulgar, karena bercerita tentang hukum boleh. Tapi kalau di hadapan anak-anak tetap adab dan etika itu diperhatikan. Jangan sampai anak salah paham. Oh boleh tuh dandan seperti ini. Misalkan kita punya seorang putri masih kecil, istrinya dandan seksi, celananya cuma setengah paha di hadapan suami dan anak-anak. Yang kita khawatirkan putri kita akan memahami, oh boleh ternyata seperti itu. Yang kemudian terus dibawa keluar, Umi aja gitu kok di rumah. Anak belum bisa difahamkan. Demikian juga misalkan aurat itu walaupun tetap di hadapan mahramnya tetap terjaga. Nah, jadi kalau di depan anak-anak tetaplah dijaga, diperhatikan adab dan etikanya. Bagaimana tips menghadapi suami yang pelit, bahkan tidak memberi uang saku anak-anaknya? Bagaimana menghadapi suami yang bicara kasar? Ketika istri berbuat salah dikatakan semua tidak beres. Ini harus suaminya diminta mendengarkan kajian kemarin di Sumbio. Itu. Wanita ingin dimengerti walaupun hanya sehelai benang. Pembahasannya lengkap, jawabannya kemarin di sana. Itu. Mau diulang lagi gimana ya? Panjang ya kemarin. Nah, jadi barakallahu fikum. Suami yang pelit, tidak sedikit yang pelit. Banyak yang pelit. Untuk orang lain royal, istrinya no. Kalau untuk mentraktir dan janjankan temannya, luar biasa. Tapi kalau istrinya yang minta jajan, yang sabar, qanaah zuhud, kenapa kek? Gitu. Kalau suaminya, kalau teman-temannya, luar biasa. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Penyakit yang paling merusak itu adalah penyakit al-bukhl, bakhil. Mestinya sebagai seorang suami dan sebagai seorang muslim, kita berpikir bahwa semua perintah-perintah kebaikan yang disebutkan Allah dan Rasulnya, maka istri dan anak-anak kita adalah orang yang paling pertama harus diberikan. Rasul perintahkan kita husnudzan, berprasangka baik. Rasul perintahkan kita mengucapkan salam. Rasul perintahkan kita untuk banyak-banyak senyum. Rasul perintahkan kita untuk berbagi hadiah. Rasul perintahkan kita untuk berkata-kata dengan baik, berwajah yang berseri-seri. Itu Rasul perintahkan. Yang paling pertama harus
berlakukan, diamalkan adalah di hadapan istri dan anak-anak. Rasul perintahkan kita untuk berinfak, bersedekah dan yang lainnya. Istri dan anak-anak lebih berhak. Nah, ini nasihat untuk para suami. Adapun suami yang bicara kasar, kalau untuk istri ya sabar. Sabar sambil didoakan, berharap itu bisa menghapus dan menggugurkan kesalahannya. Untuk suami yang seperti ini perangainya, mohon didengarkan kajian di Sumbiyuh kemarin. Gitu ya. Insyaallah. Ada yang rekam enggak kemarin, Mas? Oh, ada lah ya. Oh, sudah diupload. Apakah diperbolehkan istri bekerja di luar rumah seperti guru TK, SD, Salafi, namun seringkali tugas-tugas rumah kurang bisa memenuhi, bahkan hak suami terabaikan, sering marah-marah karena capek, lebih takut dengan mudir dibandingkan dengan suami bila kena marah. Bagaimana sikap kita? Oh ya itu. Ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan kedua tidak terkait dengan materi, jadi tidak dibaca. Kan sudah saya pesan tadi ya. Nah, ya. Harus menyadari, namanya seorang muslim dan muslimah harus bisa menempatkan dan memposisikan kepentingan al-aham fal-aham. Mana yang lebih penting, mana yang lebih didahulukan, manakah kewajiban dia yang harus didahulukan. Memang berdakwah itu wajib, tetapi untuk tugas seorang istri, ingat, tugas seorang istri adalah di rumah. Itu tugas utamanya, saya katakan. Tugas utamanya di rumah memenuhi hak suami dan anak. Kewajiban dia berdakwah, mungkin pernah mondok, pernah jadi santriwati, pernah jadi ini ustazah. Laksanakan tugas, tapi jangan sampai meninggalkan tugas utama. Nah, jangan sampai meninggalkan tugas yang utama. Bisa dimusyawarahkan, bisa dikomunikasikan, bisa dibicarakan untuk para ustazah, ummahat-ummahat yang terlibat dalam pendidikan, bisa diatur, di-manage waktunya, di-manage jadwalnya. Nah, bukan dari pagi sampai sore jadi guru kelas terus. Dari pagi sampai sore. Suaminya nggak diopeni, anak-anaknya malah keleleran. Ya nggak benar seperti ini. Harus introspeksi, harus evaluasi. Nah, bukan berarti nggak boleh ngajar, bukan berarti Ustaz Mokhtar ini malah menurunkan semangat dakwah. Bukan. Jangan lupakan tugas utamanya. Apalagi sampai seperti yang digambarkan, sering marah-marah karena capek. Jelas wanita itu memang fisiknya tidak sekuat laki-laki. Nah, stabilitas emosinya juga tidak sama dengan laki-laki. Nah, tidak sama dengan laki-laki. Ini juga harus dipertimbangkan. Nasihat sekaligus untuk para pengurus, ya, pengurus di sini dan di tempat-tempat yang lain. Ketika kita ingin melibatkan kaum ummahat, kaum akhwat dalam dakwah, aktivitas kegiatan belajar mengajar, mohon diperhatikan tugas-tugas utama mereka agar tidak terabaikan juga. Mohon nasihat untuk kami suami istri yang baru menikah atau yang sudah lama agar bisa tetap harmonis. Nah, itu tadi. Saya kira cukup tadi pembahasannya ya. Hari ini plus yang kemarin, sama-sama dengerin tengah malam berdua sambil minum kopi, minum teh, gorengan, dengerin tuh, kan gitu ya. Wah, Afan deh. Nah, gitu Mas ya. Asik berdua ribut di tengah rumah. Jangan sampai ganggu tetangga. Bagaimana cara agar menjadi suami yang soleh dan menjadi pribadi yang berakhlak mulia? Nasihat antum kepada ikhwan yang berniat untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah menjadi idaman setiap manusia. Kiat-kiat menahan amarah yang mudah terpancing. Mohon penjelasan Ustaz. 1 dan 2, dengarkan kajian Sumbiyuh. Iya kan ya? Sekarang mudah kok. Rekaman, radio, insyaallah lebih panjang dan lebih detail kemarin. Nanti kalau sampaikan sini tidak nih kurang. Nah, kalau menahan amarah yang mudah terpancing, yang pertama adalah mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti yang diajarkan Nabi dalam hadis Sulaiman bin Sard yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah riwayatkan untuk membaca ta'awudz agar hilang. Yang kedua, mengingat-ingat selalu balasan dan pahala dari Allah bagi mereka yang mampu menahan amarah dan tidak cepat terpancing emosi. Nabi mengatakan bahwa orang man kadzamal ghaidha wa huwa qadirun ala an yanfudha. Kalau misalkan ada orang ingin marah, padahal dia mampu meluapkan kemarahannya. Seorang ayah pada anak, seorang atasan pada bawahan, dia bisa punya kekuatan. Tapi ternyata dia tahan diri. Hari kiamat nanti dia akan diminta memilih, dipersilakan memilih bidadari mana yang dia suka di hadapan seluruh makhluk. Ya, ini siapa yang nggak ingin? Kan gitu. Milih sendiri sesuai dengan keinginan hamba. Nah, demikian juga mengingat kembali bahwa sifat orang-orang yang beriman itu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, surat Ali Imran. Orang yang beriman dan bertakwa itu adalah mereka yang bisa menahan emosi. Ingat, kita ini muslim enggak? Muslim yang baik enggak? Kita ini mukmin yang baik enggak? Kalau ingin jadi muslim yang baik, mukmin yang baik, ya udahlah tahan emosi. Jangan mudah marah.
Memang harus dilatih. Kalau misalkan dalam keadaan berdiri, cobalah duduk. Kalau dalam keadaan duduk, cobalah berbaring. Orang kalau sudah marah, orang sedang marah, terus tiba-tiba berbaring, nggak jadi marah. Tidak jadi marah. Nah, bayangkan juga bahwa sudah sekian banyak orang menyesal karena sikap dan ucapan dia yang terucap dan dilakukan dan diperbuat ketika dalam keadaan marah. Jangan sampai kita menyesal setelahnya. Nah. Apa nasihat antum bagi saudara kita yang sudah terlanjur ta'addud poligami, namun tidak terpenuhi syarat sebagian atau mungkin semua poin-poin yang telah disebutkan di Rasulullah kemarin Ustaz, jazakumullah khairan. Tidak ada kata terlambat. Misalkan sudah selesai, sudah ta'addud ya, kemarin saya sebutkan 4 syarat. Ilmu, harta, mental, dan juga kemudian surat-surat resmi karena kita hidup di Indonesia. Hukum berlaku. Nah, untuk kemaslahatan kita juga, untuk ketenangan kita di dalam beribadah, untuk ketenangan istri kita, ketenangan keluarga kita. Nah, sekarang antum bayangkan kalau antum punya seorang putri menjadi istri kedua dari seorang laki-laki, tidak ada surat-suratnya. Punya cucu dari ikhwan seperti ini, nggak ada surat-surat, akte kelahiran nggak ada, ini nggak ada. Tenang nggak perasaannya? Nah, itu saja bayangkan. Tapi misalkan keempat syarat itu belum terpenuhi, tapi sudah terlanjur poligami, atau mungkin sebagiannya, tidak ada kata terlambat. Masalah ilmu, usahakan terus belajar. Posisikan dan kondisikan istri kedua-duanya, kalau istrinya 2, untuk sama-sama belajar dan berilmu. Harta, mohon kepada Allah mendapatkan rezeki yang cukup. Nah, mental, terus belajar mental. Nah, kemudian juga sering-sering konsultasi kepada mereka-mereka yang sudah berpoligami dan memenuhi 4 syarat ini. Nah, masalah surat-surat bisa diatur. Diatur itu dalam arti bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Nah, bertanyalah kepada mereka yang sudah poligami dan memiliki surat-surat ini. Ustaz Ahmad Petanahan misalnya, dari tahun 90-an dulu. Nah, susah-susahnya orang poligami, surat resmi. Sidang pengadilan ini. Alhamdulillah. Bukan cuma 1, sekian banyak orang sudah berpoligami menggunakan surat-surat resmi. Bisa. Sampaikan kepada KUA, pendekatan kepada KUA. Sampaikan permohonan maaf. Saya tidak tahu, saya khilaf, Pak. Terus apa yang harus saya lakukan sekarang ini? Asalkan ada keinginan baik, ada itikat yang bagus, nggak akan mungkin dipersulit. Kalau misalkan kita sudah punya niatan yang baik, ikhlas dan tulus di dalam berbuat dan berikhtiar, Allah pasti akan mudahkan. Sayangnya kita sudah mundur dulu. Nggak mungkin lah, angel kita kalah sebelum berperang. Berani ta'addud tapi nggak berani ngadepi pengulu. Usahakanlah, belum ada kata terlambat. Sungguh, jangan sampai kita menzalimi istri dan anak-anak. Jangan sampai menzalimi istri dan anak-anak. Nah, karena kita sama-sama mengerti di Indonesia ini negara hukum ya. Surat-surat itu penting sekali. Surat-surat itu penting sekali. Nah, maka tolong diselesaikan. Bagaimana nasihat Anda terkait sebagian istri yang setiap hari keluar rumah karena suatu pekerjaan, tidak menyelisihi syar'i, dari pagi jam 8 sampai jam 1 atau jam 2 siang, jazakumullah khairan. Yang terpenting adalah izin dari suami. Seorang wanita untuk urusan apapun, kalau keluar dari rumah harus seizin dari suami. Kalau misalkan pekerjaan tersebut dengan tadi keterangan tidak menyelisihi syar'i, artinya sesuai dengan syar'i, ya seizin dengan suami. Kalau suami mengizinkan, suami ridha, alhamdulillah. Karena kenapa harus memerlukan izin dari suami? Itu akan mengganggu. Nah, mengganggu tugas-tugasnya sebagai seorang istri untuk memenuhi hak-hak suami. Tapi kalau suami sudah ridha, sudah rela mengizinkan, artinya saat hak-hak dia sebagai suami tidak tertunaikan dengan baik, dia sudah ridha. Dia sudah ridha dan rela. Wallahu a'lam. Ana yakin sebagian suami-suami ini ada yang ingin ta'addud. Tapi daurah yang membahas masalah ini di wilayah X Karisin dan Banyumas belum pernah ada. Ditambah para istri melihat buku ada tulisan poligami saja, antipati. Bagaimana mungkin sunnah poligami akan terlaksana? Apakah termasuk istri salehah yang mendorong suaminya untuk poligami? Jazakumullahu khairan. Nah, jelas istri yang salehah adalah istri yang mendorong suaminya untuk poligami dengan memenuhi 4 syarat yang saya sebutkan kemarin. Bukan cuma mas poligami mas poligami mas. Suaminya penghasilan sebulan 1 juta didorong poligami. Iya. Ya enggak cukup. Jangan mengatakan tawakal itu ada aturannya.
Tawakal itu ada, mas poligami, poligami. Suaminya baca Quran aja nggak bener. Mohon maaf agak keras ini. Suami baca Al-Quran aja nggak bener kok. Nah, sekarang membaca Al-Quran dan dengan benar, hukumnya wajib apa sunnah? Wajib hukumnya. Dengan benar. Salah harokat, salah arti, salah huruf mengurangi dan merusak makna. Wajib belajar Al-Quran itu dengan baik dan benar. Nah, artinya ikhwati fillah barakallahu sesuai proporsinya. Saya bukan anti ta'adud. Saya bukan anti poligami. Kemarin saya sudah katakan, kalau 4 syarat ini terpenuhi, tulis nomor 1 nama siapa? Nama siapa? Abu Nasim Mukhtar bin Rifai. Tulis nomor 1 sebagai pendukung utama, pendukung pertama. Tapi syaratnya apa? Terpenuhi. Saya akan mendukung setiap ikhwan yang poligami, istri yang mendukung poligami. Perhatikan 4 syarat ini. Jangan asal-asalan dong. Sunnah ingin ditegakkan tapi meruntuhkan sunnah yang lain. Nah, ingin menegakkan sunnah, kewajiban-kewajiban yang lain belum terpenuhi. Ingin poligami, tapi yang ingin dipoligami teman Facebookan. Mana ini? Pengen poligami calon istri kedua orang awam. Astaghfirullahaladzim. Hawa nafsu. Sesuai bimbingan syar'i. Kalau ingin mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, seorang wanita salihah mendukung suaminya untuk poligami. Jelas, tapi jangan lupa mendukung poligami dengan 4 syarat yang sudah saya sebutkan kemarin. Apa saja ya? Ya, didengarkan lagi ulang kemarin di Sumbyuh. Nah, karena sebenarnya hari ini khusus untuk istri. Apa kemarin ada yang tanya, kok Ustadz ini yang disampaikan kegagalan-kegagalan poligami? Ya memang seringnya gagal kok. Lebih seringnya gagal daripada yang berhasil. Jujur aja kan ya, di sekeliling kita lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. Maka wajar saja kalau contoh yang saya berikan yang gagal, yang berhasil sedikit. Kemarin saya berikan contoh 1 orang dari Surabaya, 6 bulan ngurus surat-surat resmi, berhasil dan sukses. Hari ini saya tambahkan Ustaz Ahmad Penarahan. Ya memang lebih banyak yang gagal, mau bilang apa? Lebih banyak yang gagal kok yang dibicarakan yang sukses yang cuma 1, 2, 4, 5 orang kan gitu, enggak. Harus proporsional. Maka sekali lagi saya ulang, kalau 4 syarat itu terpenuhi, tulis Abu Nasim Mukhtar bin Rifai, mendukung nomor 1. Anda menghadapi masalah, hubungi saya, kontak di nomor pribadi saya. Nah, gitu. Tapi syaratnya terpenuhi. Karena saya yakin kalau 4 syarat terpenuhi itu nggak akan ada masalah sih. Nah, gitu. Misalnya ditangkap polisi, Ustadz ini saya ditangkap polisi, kan itu. Katanya mau mendukung nomor 1, lah syaratnya terpenuhi, syarat terpenuhi, ada surat-surat ada. Lah kok ketangkap polisi? Ya, gitu. Apa nasihat antum untuk ummahat dan akhwat yang menonton TV Roja dan memuji pakaian dan wajah dai-nya sebagian ngerumpi? Aduh. Nah, nasihat dari saya untuk mereka, tinggalkan kegiatan menonton TV Roja. Nah, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna ila akhiril ayah. Nah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada kaum mukminah, Anda kalau ingin menjadi mukminah, seorang wanita yang beriman, coba laksanakan perintah Allah berikut ini. Yaghdudna min absarihinna, jaga pandangan mata mereka. Jaga pandangannya. Melihat, mengagumi ketampanan, mengomentari cara berpakaian seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Sebagaimana laki-laki nggak boleh melihat wanita yang bukan mahramnya, perempuan pun demikian, tidak boleh melihat laki-laki yang bukan mahramnya, apalagi sampai takjub, keren banget. Gitu, wow, dadanya atletis tuh, misalkan. Senyumannya, itu tidak boleh. Kalau ingin menjadi seorang wanita yang mukminah, Allah. Seorang ibu bisa berlemah lembut kepada anak didiknya, tetapi terhadap anaknya sendiri dia mudah marah dan sering membentak. Mohon nasihatnya agar menjadi baik keduanya. Tadi saya sudah terangkan bahwa semua perintah dari Allah dan Rasulnya, yang pertama kali dan berhak adalah keluarganya sendiri. Semua larangan yang dilarang Allah dan Rasulnya, yang harus dijauhkan pertama kali adalah keluarganya. Maka nasihat untuk ibu seperti itu, mungkin merangkap sebagai ustazah ya, sebagai ustazah, nah mestinya kepada anak-anak harus jauh lebih baik lagi. Nah, jauh lebih baik lagi. Mohon maaf ketika sikap kita kepada orang baik,
tapi sikap kita kepada keluarga tidak baik, itu indikator ketidakikhlasan kita. Karena hamba yang ikhlas itu kepada siapa saja kebaikannya sama. Kepada orang lain di hadapan orang banyak baik, kepada anak-anaknya tidak dilihat orang lain juga baik. Nah, kepada orang lain dia memberi, ya, berbagi, berinfak, bersedekah. Tapi kalau kepada keluarganya pelit, ini tandanya tidak ikhlas. Kalau dia ikhlas, kepada keluarganya pun dia tetap memberi dan berbagi. Nah, orang ikhlas itu di mana, kapanpun, kepada siapa saja tidak dibeda-bedakan. Tamu yang datang naik sepeda ontel disambut. Tamu yang datang naik mobil Pajero juga disambut. Bukan kalau sepeda ontel sopo kae, mbuh orang ngerti ra kenal e. Sopo ngopo kae. Tapi kalau Pajero, tamu dari mana nih? Keluar semua. Gimana Pak, ada yang bisa saya bantu? Sama saudara kita datang ke Masjid Al-Jihad, ingin ikut pengajian, ingin ikut taklim. Jangan beda-bedakan yang sepeda ontel dengan yang mobil Pajero. Enggak ada kan mobil Pajero? Jangan sampai tersinggung loh. Atau mobil ceria, mobil saya. Gitu, wallahu alam. Itu. Bagaimana hukumnya istri yang berjualan di tempat umum seperti pasar dan jalan umum? Saya nasihatkan jangan. Nah, pasar di zaman ini bukan pasar zaman dulu. Nah, ini terkait dengan harga diri kita. Tega kita pakai cadar, ya, jualan pisang goreng, jualan es keliling di pasar, walaupun pakai cadar menjaga hijab syar'i. Enggak. Cemburu kita sebagai suami. Jangan. Lebih bagus tenaganya, pikirannya yang dihabiskan untuk menjual, disimpan untuk melayani kita di rumah. Cara berpikirnya seperti itu. Jangan hasilnya duit Ustaz, lumayan nih, bisa bantu ekonomi keluarga. Enggak. Kita berdoa mendapatkan qanaah, merasa cukup. Istri biarlah di rumah, tetap di rumah. Nah, kita malu tuh kalau ada orang jualan di pinggir jalan pakai cadar. Nah, ya kita malu juga, bukan cuma kepada seperti itu. Ada akhwat misalkan nongkrong di pinggir jalan, malu juga. Apalagi zaman-zaman sekarang main HP, main tablet, akhwat pakai cadar kok di pinggir jalan gini-gini ya. Enggak. Jangan seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana akhlak yang baik bagi istri salihah jika suami selingkuh dengan akhwat salafiyah dan sudah mendapat nasihat dari banyak pihak tetapi tetap selingkuh. Suami ingin ta'adud tapi dia tidak bisa memenuhi syarat poligami sebagaimana yang antum sebutkan di Sumbyuh. Apa batasan darurat bagi muslimah berobat ke dokter laki-laki terkhusus periksa kandungan ibu hamil? Nomor satu, ini bukan 1-2 kali terjadi. Banyak terjadi. Di banyak tempat. Di tempat yang berbeda-beda, pelakunya juga berbeda-beda. Itu tadi. Nah, ketika ingin melaksanakan ibadah seperti ta'adud dan poligami ini, ta'adud atau poligami ini, ikuti jalan syar'i. Jalan syar'i itu pilihlah ta'aruf yang syar'i. Calon yang sesuai dengan syar'i. Nah, bukan belum sah sebagai belum sah sebagai istri kedua, sudah SMS-an, sudah kirim-kiriman pesan, sudah panggil-panggilan sayang. Gak benar, ini hawa nafsu. Nyalahkan istri pertama lagi, salah kamu dek, gak ngizinin saya ta'adud, makanya saya pacaran. Coba kamu kalau ngizinin dari pertama, gak mungkin saya berbuat seperti ini. Ya memang kamu hatinya sudah kotor, seperti ini, memaksakan diri. Nah, coba jalan yang syar'i. Ketika Anda wahai suami betul-betul tulus ikhlas ingin mengikuti sunnah Rasul, melaksanakan poligami, tulus saya bilang ikhlas mengikuti tuntunan Rasul. Ikhlas dan ittiba' itu bukan hanya berlaku di salat, wudu dan haji, berlaku juga untuk poligami. Ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasul, Allah pasti mudahkan. Ketika Anda ingin poligami, istrinya mempersulit segala macam, mungkin keikhlasan Anda belum sempurna. Barangkali ittiba Anda kepada Rasul belum baik. Nah, saya yakin setiap hamba yang ikhlas dan tulus dan mengikuti tuntunan Rasul pasti akan sukses berpoligami. Nah, jadi ikhwati fillah barakallahu fikum, dalam kondisi yang seperti ini, nah, selingkuh itu yang dimaksud di sini entah apa, selingkuh dalam arti ya SMS-an, ataukah sampai tahap dalam terjadi perbuatan zina, naudzubillah. Kalau sampai terjadi seperti itu, maka istri berhak untuk meminta khulu. Nah, suaminya jelas-jelas melakukan perbuatan zina. Tapi kalau misalkan masih dalam batas SMS, teleponan, masih bisa diperbaiki.
masih bisa dinasihati, saya harap untuk bersabar dan untuk mencarikan solusi dan yang seterusnya. Wallahu a'lam. Masih. Bagaimana hukumnya jika orang tua tidak adil, yakni selalu membela dan memuji salah satu anaknya yang selalu berbuat salah dan sering memzalimi adik-adiknya, dikarenakan anak tersebut paling kaya di antara anak-anaknya yang lain. Sampai-sampai orang tua tersebut sangat takut kepada anaknya yang paling kaya tersebut. Setiap ada permasalahan, orang tua tersebut tidak berani menasihati anaknya yang berbuat salah. Justru ia menyalahkan anak-anaknya yang terzalimi dan terus memuji anak yang berbuat zalim. Tolong beri jawaban ya Ustaz, anak kasihan terhadap orang tua dan anaknya yang terzalimi, dan anak takut orang tua dituntut di akhirat karena tidak adil terhadap anak-anaknya. Jazakumullah khairan. Nah, wa antum jazakumullah khairan. An-Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, pernah memberi hadiah kepada salah seorang anaknya. Istrinya tanya, yang dikasih semuanya apa cuma satu? Satu aja. Kata ibunya, saya enggak rela sampai kamu datang menemui Rasulullah, tanyakan seperti ini boleh apa enggak. Nu'man bin Bashir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, atau sahabat Bashir ya. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diceritakan Nabi mengatakan kembalikan hadiah itu, ambil kembali hadiah itu. Harus bersikap adil. I'dilu baina auladikum. Bersikaplah adil kepada anak-anak. Sikap adil itu dibangun di atas tuntunan syar'i. Cinta dan kasih orang tua kepada anak tidak ditentukan dengan apa yang dia beri, harta, materi, uang, benda, rumah, bukan. Nah, tapi bagaimana sikap adil itu dibimbing secara syar'i? Dia mencintai, membenci karena memang anak-anaknya akhlaknya baik, akhlaknya buruk, bukan karena ditentukan oleh harta. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang bisa kita lakukan adalah berusaha menyadarkan orang tuanya. Nah, kalau misalkan walaupun itu berat, katakan tersinggung. Katakan tersinggung. Asalkan kita sampaikan dengan cara yang baik. Walaupun kita tidak tega, tidak sampai hati, sampaikan kepada orang tua tersebut. Nah, barangkali hari ini ditolak. Barangkali nasihat itu hari ini membuat kita dibenci, nggak ada masalah. Tapi suatu saat kita berharap saat Allah membukakan pintu hatinya untuk hidayah, dia teringat dengan nasihat kita. Nah, dia sadar dengan teguran dari kita biidznillah azza wajalla, asalkan tadi tempatnya tepat, waktunya tepat, caranya juga tepat. Nah, berdua, Pak, mohon maaf Pak, nggak bisa seperti ini. Wah, kamu, nggak himpun. Cukup sekali, jangan bantah-bantahan. Nah, menegur orang tua, memberi nasihat orang tua itu tidak bisa berbantah-bantahan. Misalkan, ini Pak, mohon maaf, ngapunten sangat. Ini saya terus terang aja. Sikap Bapak seperti ini yang saya pelajari menurut Islam tidak pas. Nah, harusnya Bapak bersikap adil. Kamu ini nggak tahu, dia diam. Cukup, jangan dibantah. Nggih pun Pak, matur nuwun. Wong saya cuma pengen nyampaikan, mohon maaf, matur nuwun. Selesai. Itu cara menasihati orang tua. Seringkali orang tua itu merasa tersinggung apa? Karena merasa dilawan. Karena kita yakin, walaupun kita, nggih pun Pak, matur nuwun, kita yakin orang tua itu pasti akan berpikir kok. Pasti akan berpikir. Walaupun kadang sulit menerima, tapi biiznillah dengan bantuan doa dan permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan banyak memudahkan. Afwan Ustaz, apakah pepatah Jawa surga nunut neraka katut bisa dibenarkan dalam timbangan syariat? Syukran wa jazakumullah khairan. Ya, tidak benar dalam seperti ini. Artinya kalau yang kita pahami kan, kalau suaminya masuk surga, istrinya masuk surga. Kalau suaminya masuk neraka, istrinya masuk neraka, enggak. Kalau dalam arti seperti ini tidak benar. Karena masing-masing akan mendapatkan pahala dan balasan atas dirinya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Setiap jiwa tidak akan menanggung dosa jiwa yang lain. Siapa yang berbuat salah, dia yang menanggungnya. Siapa yang berbuat kebaikan, dia sendiri yang akan merasakannya, bukan orang lain. Itu kalau yang dimaksud dengan surga nunut neraka katut. Tapi kalau yang dimaksud dengan seperti hadis Nabi tadi, sangat ditentukan dengan ridho dari suami, benar. Ya tinggal dicek ulang, di-cross check maksudnya apa. Begitu. Ustaz, setelah kita menikah, banyak anak terkadang juga diuji kurang harta, banyak masalah. Bagaimana tips agar kita tetap rajin menuntut ilmu, tidak terlalu tersibukkan dari perkara-perkara di atas, diatur dan dimanage waktunya. Nah,
Jangan karena semangat thalabul ilmi, karena ini padahal tanggung jawab banyak ya. Ini juga kewajiban kita. Praktek dan amaliyah dari ilmu yang kita cari ya, perhatian kita kepada istri dan anak-anak. Misalkan di Cilacap tiap hari ada taklim. Tiap hari. Pilih yang memang sangat kita perlukan sekali. Dalam sepekan 2 kali, dalam sepekan 3 kali. Yang penting rutin. Kalau sudah tetapkan hari Selasa, Rabu, Kamis taklim, apapun alasannya, apapun kendalanya, tetap taklim. Selain itu kerja, mencari maisha. Nah, bukan karena ngejar taklim terus akhirnya anak-anaknya kelaparan, istrinya juga nggak bisa diajak taklim, nggak punya bensin. Misalnya, enggak seperti itu. Itu perhatian kita kepada keluarga adalah praktek amaliyah dari ilmu yang kita cari. Nah, wallahu alam. Seandainya ada ikhwan yang memiliki Facebook, tapi teman-temannya adalah murid-muridnya, dan di statusnya berdalih dakwah kepada murid-muridnya, apakah itu dibenarkan? Kalau sampai sebatas ini sih silahkan. Yang kita khawatirkan iman ini tidak selamanya kuat dan mapan. Jujur saja deh, orang kalau sudah berselayar dan berselancar di dunia internet, godaan dari syaitan itu ada aja. Kita nggak pengen buka, tapi ditawarin, buka. Ini klik. Iya kalau pas imannya kuat terus. Emangnya iman kita kuat terus? Nah, alasannya Facebook ini segala macam. Cuman yang lain-lainnya tuh ada tawaran temen nih, tawaran temen. Sempet juga ngeliat wajahnya, cakep juga nih. Padahal mungkin ternyata cuma rekayasa Corel Draw. Nah, misalkan. Ini yang kita khawatirkan. Tidak usah coba-coba lah. Tidak usah coba-coba. Masih ada media lain yang jauh lebih selamat biidznillahi azza wajalla. Apakah boleh seorang laki-laki beristri yang berniat poligami berhubungan lewat SMS, telepon yang diniatkan untuk jadi istri berikutnya, tapi tidak jelas kapan waktunya? Sudah saya terangkan tadi ya. Udah nggak boleh. Apalagi sampai yang-yangan, yang bini. Aduh. Ingin melaksanakan sunnah tapi jalan ke sana menuju jalan maksiat. Nggak jadi, nggak akan diberkahi. Akan berakhir dengan porak-poranda rumah tangganya. Yang pertama dan yang kedua, maksiat. Nah. Terakhir insya Allah ya. Anna mau tanya, nunnya 2 ya? Oh, misalnya. Apakah termasuk ini? Apakah termasuk wanita salehah apabila menolak ta'addud? Nah, kalau ta'addud dengan 4 syarat yang saya sebutkan kemarin ditolak oleh istri, ya bukan wanita salehah. Tapi kalau ternyata seorang istri menolak karena suaminya belum memiliki 4 syarat ini, ya itu juga wanita salehah. Tidak ingin melihat suaminya melakukan ibadah tanpa bekal yang cukup. Tapi kalau sudah bekalnya cukup, tetap nolak, ya bukan wanita salehah. Syaratnya loh 4 ini loh. Jangan lupa ini. Jangan lupa. Dibilang berat kalau mereka yang tidak serius. Kalau mereka yang serius, tulus, ittiba kepada Rasul, semuanya mudah. Ana membantu suami di toko dan Ana sering membuatkan nota untuk pembeli yang kebanyakan laki-laki. Ana pakai cadar. Apa ini sudah cukup untuk menutup aurat Ana? Jazakumullahu khairan. Nah, justru yang terbaik dalam kasus seperti ini, sudahlah. Pilih seseorang yang bisa dipercaya, menggantikan tugasnya sebagai cuma buat nota aja kan ya, bisa dipercaya. Sudahlah, istri biar di belakang. Nah, merawat rumah, merawat suami, merawat anak. Kalau sama-sama kerja, sama-sama capek. Saatnya makan, aku ya kesel ya mas. Saatnya diajak keranjang tidak maksimal, capek. Nah, capek. Yang terbaik cobalah percayakan. Biidznillah. Kan ada pengawasan, ada ini, transparansi dan yang lainnya. Biidznillah, insyaallah lebih barokah. Lebih barokah. Nah, asalkan orang itu bisa dipercaya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita. Sudah beberapa pertanyaan juga dijawab. Ada beberapa pertanyaan sengaja tidak dijawab ya. Seperti yang saya sebutkan karena ingin fokus saja di pembahasan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Saya mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.